Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang servisan kipas angin nih kawan-kawan ya. Dimana saya kedatangan satu box fan nih kawan-kawan ya. Ini tadi saya lupa untuk merekamnya. Ini kalau hanya mati screen ya kawan-kawan ya. Nah, setelah pergantian screen ini sudah saya ganti. Dan ternyata di bagian ininya, nah ini ada ini kawan-kawan ya. Ada luka di bagian as dari dinamo kipasnya. Ini sudah habis ya, terkikis, sudah masuk ke dalam. Jadi ini kalau dipakai, tadi sudah saya coba, saya rakit kembali, dan kipasnya bunyi krek seperti itu suaranya kurang lebih. Jadi ini menyebabkan suara. Dan kenapa sekring putus? Nah, inilah penyebabnya kawan-kawan. Untuk kalian yang mau servis kipas sendiri ya. Jadi penyebab sekring putus itu awal mulanya dari sini kawan-kawan, dari as dan bosing kawan-kawan ya. Jadi gesekan as sama bosing itu akan menyebabkan panas yang berlebih ya kawan-kawan ya. Jadi ini menjadi panas. Panasnya masuk ke bodi kawan-kawan ya. Nah, masuk ke bodi, oke sebentar. Masuk ke bodi, lalu sekring mendeteksi panas yang berlebih. Nah, jadi sekring akan terputus apabila melebihi yang panasnya yang tercantum di sini kawan-kawan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini 130 derajat Celcius. Apabila sudah melebihi itu, jadi otomatis sekring ini akan terputus. Nah, itulah penyebab sekring pada kipas angin terputus kawan-kawan. Jadi inilah. Jadi solusinya ini harus diganti kawan-kawan. Apabila ini dipakai, ini bisa saja dipakai. Tapi seperti saya tadi sudah mencoba, dia bunyinya kasar kawan-kawan. Apabila saya biarkan seperti ini, dan tadi saya sudah telepon pemilik dari kipas ini, katanya menyuruh saya mengganti. Nah, karena dengan mengganti yang baru di daerah saya tidak ada ya kawan-kawan ya yang menjual as pendek ini untuk box fan. Jadi saya harus belikan di online. Nah, karena di online itu ada ongkir ya kawan-kawan ya, jadi lebih mahal ongkir daripada barangnya. Jadi saya telepon kembali orangnya, pemilik dari kipas ini. Jadi saya menawarkan dinamo yang saya miliki ya, karena saya memiliki yang bekas ya. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena putus di dalam gulungnya. Jadi saya tawarkan apabila dia mau menggunakan yang ini, saya akan pakaikan yang gini. Jadi perbedaannya ya memang sangat-sangat ini ya, ini masih layak pakai kawan-kawan ya, karena ini sudah luka ya, lukanya ke dalam. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini sudah luka ya kawan-kawan ya. Jadi bukan sekedar goresan, tapi dia sudah masuk, sudah mengikis. Jadi tidak presisi lagi. Apabila kita pasangkan bosing yang baru pun dia tidak akan presisi, karena ini sudah di luar dari ukuran bosing yang aslinya ya kawan ya, yang ini ya. Jadi bosing itu letaknya di bagian ini pas yang di luka ini. Nah, kalau yang ini masih rata ya, cuma ini ada sedikit karat ya karena sudah lama. Jadi ini tidak masalah ya, tidak akan mengganggu bosing. Namun sebentar saya akan amplas. Saya akan mengajak kalian untuk mengamplasnya. Oke, ini adalah bosing yang lama, namun dia masih layak pakai. Dan untuk bosingnya pun saya akan ganti, karena ini ya, yang ini ya kawan-kawan ya, masih layak pakai ya. Kalian bisa lihat kelayakannya sudah terjamin ya kalau saya bilang, karena untuk bosingnya sendiri dia masih mulus, tidak ada lecet. Nah, kalau yang ini, untuk ininya saja sudah kuning ya, jadi sudah seperti terbakar karena menyerap panas yang berlebih. Nah, untuk bosingnya sendiri dia, kalian bisa lihat sebentar. Nah, itu ada goresan di bagian dalam bosing. Jadi kita tidak bisa pakai itu lagi. Apabila kita pakai itu, otomatis yang ini pun akan kena ya. Jadi harus ganti itu as sama bosing. Nah, karena ini masih bagus, saya pakai yang ini saja, itu saya lepas kawan-kawan ya. Jadi tinggal dipasang di sini. Dan sekarang kita akan coba membersihkan ya menggunakan amplas halus. Kita akan menggunakan bor juga ya untuk memutarkan bosing ini, as ini ya, supaya dia rata. Kalau kita gosok-gosokkan pakai tangan biasa manual, dia kurang rata, nanti ada yang tergosok, ada yang tidak. Oke, saya cari dulu bor. Oke kawan-kawan, di sini saya sudah menyiapkan bor dan saya pasang di sini. Dan sekarang kita menyiapkan amplas. Saya menggunakan amplas yang ukuran segini ya. Nah, untuk caranya kita gunakan sedikit saja ya kawan-kawan ya. Cukup segini. Caranya supaya bosing ini jadi halus, gini kawan-kawan, tinggal dipencet bornya. Belum tertancap ke listrik. Oke, dan sekarang kita bor. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Jadi mengkilap ya kawan-kawan ya. Jadi yang karat-karat tadi hilang. Nah, mungkin ada yang sedikit lagi kita tambahkan lagi, tidak masalah, tapi tidak seperti yang tadi ya.
Jadi kalau merasa kurang, kita tambah lagi. Oke, mengkilat bro. Jadi ini sudah siap dipakai ya, jadi aman. Oke kawan-kawan, jadi itu caranya ya untuk membersihkan as pada dinamo kipas yang sudah sedikit karatan. Jadi ini sudah mulus, kalian bisa bedakan. Jadi aman ya. Jadi ini sudah bisa dipakai lagi kawan-kawan. Nah, untuk kalian yang mau memperbaiki kipas sendiri dan apabila keluhannya mati pada sekring, kalian wajib mengecek kembali bagian yang bernama as ya. Kalian cek apabila ada yang model seperti ini, lecet, ini kalian wajib diganti. Atau apabila lecetnya sedikit, kalian amplas seperti tadi, seperti yang saya lakukan tadi, itu bisa. Namun sebaiknya saran saya ya harus diganti ya kawan-kawan ya. Atau menggunakan bushing second tapi yang masih bagus. Apabila karena sudah lecet itu sudah keadaan tidak baik ya pastinya. Jadi supaya tidak putus lagi untuk sekringnya. Karena sekring itu akan mendeteksi panas ya, panas yang berlebih. Ini untuk sekringnya sendiri, sorry. Untuk sekringnya sendiri dia akan mendeteksi panas di atas 130 derajat Celcius, dia akan putus karena ini batasnya 130 derajat Celcius kawan-kawan. Jadi tidak bisa menahan lagi apabila panas sudah berlebih. Panas yang berlebih akan diakibatkan oleh bushing ya, tadi sudah saya jelaskan, bushing dan gesekan bushing dan as. Ya, di sini saya ulang lagi karena penyebab dari panas itu harus yang kalian tahu. Nah, untuk kalian mau memperbaiki kipas, kalian cari tahu dulu ya penyebab dari putusnya ini apa. Nah, itu penyebabnya adalah panas. Nah, panasnya itu diakibatkan dari mana awal mulanya ya kawan-kawan ya. Itu yang harus kalian cari. Apa sih penyebab panas yang berlebih? Nah, itu yang harus kalian cari. Nah, yang berlebih itu ya pasti dari gesekan ini ya, as dan bushing ya kawan-kawan ya. Jadi ini kalau gulungan tidak ya kawan-kawan ya. Kalau gulungan tidak, apabila ini akan panas apabila ada short ya, atau konslet atau terbakar, atau gulungannya yang apa namanya luka, nah dia akan terbakar, itu baru beda lagi. Karena ini panas pada dinamo itu pasti diakibatkan dari sini kawan-kawan asal mulanya ya. Perhatikan sekali apabila sudah terjadi putus pada sekring itu, ini wajib kalian perhatikan kawan-kawan. Dan tentunya untuk kapasnya ya, untuk pendingin ya, ini pendingin bushing itu wajib ditambahkan minyak. Selesai menyervis harus ditambahkan minyak supaya dia lebih basah, selalu basah ya. Itu minyaknya, minyak mesin, tambahkan saja supaya dia dingin, jadi bisa meredam panas ya. Tidak seperti yang bawahnya udah menguning sekali. Jadi ini wajib ya dicek kedua-duanya. Apabila ini sudah ini masih bagus, apabila ini masih bagus bushing kalian, ini kalian harus cek kembali. Tentunya kalau lebih bagusnya ini harus diganti kawan-kawan. Ada juga bushing yang tidak luka tapi dia sudah oblak. Nah, oblak itu gocak kanan kiri bisa. Ini wajib diganti. Apabila ini masih bagus, nah kalian tinggal tambahkan ini bagus, kalian tinggal tambahkan minyak pada ini saja kawan-kawan. Nah, itu yang harus kalian perhatikan karena penyebab utamanya tidak diatasi, jadi ya ini akan putus lagi. Ya, apabila penyebab utamanya sudah diatasi, pasti di sini aman ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin untuk video kali ini saya akhiri saja ya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang lagi memperbaiki kipas dengan keluhan putus kering. Nah, kalian wajib mengikuti saran saya supaya kipas kalian awet dan bisa digunakan lama ya kawan-kawan ya. Jadi, nah, panas pada bushing itu disebabkan bisa juga ini kering, bisa juga ini sudah aus, dan bisa juga ini rusak seperti ini. Oke kawan-kawan, mungkin untuk video kali ini saya akhiri saja. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu keluhan kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya di Kreatif dan Seni Channel.